Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krishna Azura TV. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas 50 subscribernya. Ini kita akan memulai lebih banyak video lagi, artinya dengan semakin banyaknya yang mensubscribe channel ini dan juga yang makin banyak yang membuat saya termotivasi untuk bikin konten yang lebih banyak lagi. Gitu teman-teman. Dan kali ini yang ingin saya bahas tentunya tema yang cukup viral ya, yang cukup viral itu yaitu adalah, mau tahu apa itu temanya? Yuk ikuti video berikut ini. Baiklah, banyak yang kontra dengan sebuah keviralan ini. Yang pasti ini terkait dengan salam dari daerah di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu dan siapa sih yang nggak dengar ataupun tidak melihat berita akibat ataupun efek daripada salam dari salah satu daerah ini? Apa itu daerahnya? Ya, salam dari Binjai. Kenapa saya tidak saya kontra dengan salam dari Binjai ini? Pertama, salam dari Binjai ini melibatkan sebuah batang pohon pisang, ya, yang dimana setiap orang ataupun setiap orang yang mempraktikkan salam dari Binjai ini bisa merusak pohon pisang siapa saja. Bahkan petani pisang yang biasa untuk di pasar pun juga mungkin ikut kena oleh para remaja ini. Makanya saya agak kontra teman-teman, agak kontra dan agak kurang suka dengan yang namanya salam dari Binjai itu teman-teman. Bukan berarti ini bukan berarti saya tidak menghargai tren, tapi tren itu boleh aja teman-teman, asal tren itu tidak merugikan orang lain. Apalagi yang dirugikan adalah aset orang lain berupa pisang gitu loh. Ya, pisang ada merupakan benda mati yang tidak tahu apa-apa. Kalaupun pisang itu juga bisa ngomong, dia ngobrol. Boy, gue nggak suka di dobrak gitu sampai pohonnya jatuh. Ya gue nggak suka gitu kan. Kasih seperti itu. Nah, kenapa saya kontra dengan salam dari Binjai ini? Ya teman-teman, kita lihat deh efek-efeknya dari salam dari Binjai itu, yang beberapa kali di daerah di Jawa sana ada yang sampai dilaporkan ke polisi hanya karena merusak salah satu pohon pisang milik warga. Ya, memang pisang itu menurut kita hanyalah sebuah buah, tapi itu penting bagi mata pencarian mereka teman-teman. Yang biasa gini, kenapa penting buat mereka yang mata pencahariannya adalah tukang pisang? Itu penting banget teman-teman, karena kalau tidak ada pisang, tidak ada buah yang bisa diantar ke konsumen. Kalau tidak ada buah, maka kita nggak akan banyak vitamin yang masuk ke tubuh kita gitu, vitamin baik gitu. Makanya saya di sini agak sedikit kontra dengan salam dari Binjai ini. Terserah teman-teman sekalian mau bilang apa, tapi ini merupakan pendapat pribadi yang memang ini sesuai dengan realitanya. Dan mungkin kemarin juga saya baca di komentar saya nggak ngepost tentang saya mau bikin konten tentang salam dari Binjai, tidak. Tapi yang jelas saya setelah mendapatkan cerita dari teman-teman yang mempraktekannya, dia melakukan salam dari Binjai itu kepada pohon pisang miliknya gitu ya. Dan akhirnya dia gak ngelihat efeknya. Kalau misalkan salam dari Binjai itu bisa merusak batang pohon pisang, ya katanya dia, ya kemarin sih masih miring, tiba-tiba besoknya rubuh gitu loh. Artinya kalau udah rubuh kayak gitu, udah rubuh sampai keangkat sampai ke akar-akarnya, udah nggak bisa tumbuh lagi teman-teman. Dan bahkan itu bisa merugikan warganya itu sendiri gitu teman-teman. Syukur-syukur tanaman pisang itu liar, maksudnya nggak milik siapa-siapa gitu loh. Maksudnya pisang dari hutan yang bener-bener asli dari hutan alami,
gak dimiliki sama siapapun, oke lah. Tapi kalau yang teman-teman praktikan itu ada di wilayah kampung, di wilayah desa, jangan coba-coba melakukan hal seperti itu. Teman-teman, itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa setiap tren atau setiap yang viral itu ada hal negatifnya. Terutama salam dari Binjai itu. Nah, maka dari itu ini merupakan sebuah pengedukasian buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya. Sebagian besar dari orang-orang yang punya pohon pisang itu adalah penjual pisang itu sendiri, gitu loh. Dan ya masa iya pisang yang ingin dibawa atau yang ingin dipasarkan di pasar ataupun di tukang buah itu rusak hanya karena perilaku teman-teman, gitu loh. Nah, ini sebetulnya perilaku yang kurang baik, teman-teman. Kita melakukan hal itu pasti ada batasannya, teman-teman. Nah, kalau yang udah merobohkan pisang orang itu namanya udah kelewatan, teman-teman. Nah, maka dari itu saya juga kontra nih dengan adanya salam dari Binjai. Gitu. Syukur-syukur teman-teman mengganti media lain ya. Syukur-syukur teman-teman ganti dengan pohon mangga mungkin, atau dengan bambu, atau dengan apapun, gitu loh. Bahkan kalau teman-teman melakukannya ataupun teman-teman nggak punya pohon pisang gitu ya, teman-teman ngehantem punya tetangga, yang siapa yang akan disalahkan? Pasti kalian juga dong, gitu loh. Karena kalian yang membuat penciptaan tren ini. Kita boleh mengikuti tren, teman-teman. Sekali lagi, pasti ada aturan. Gak mungkin kita ujuk-ujuk, wah ini ada yang ngetren dari salam dari Binjai ini katanya tren. Iya, ngetren, tapi buat orang yang merasa dirugikan itu sangat tidak bermanfaat sekalipun, gitu ya. Bahkan kalaupun itu pohon pisang bisa ngomong lah dia. Sayangnya kita tidak bisa berbicara dengan pisang ataupun benda mati. Kalaupun kita bisa berbicara dengan benda mati, bisa dipertanyakan kenapa kita bisa berbicara dengan benda mati. Pasti ada apa-apanya, gitu teman-teman. Maka dari itu nih teman-teman, saya ingin mengingatkan juga buat kalian nih yang masih mengikuti tren begitu. Alangkah baiknya teman-teman praktikin di pisangnya teman-teman, jangan dipraktikkan di pisang orang lain ya. Apalagi itu di tanah orang, apalagi itu di tanah yang nanamnya itu adalah petani pisangnya langsung. Jadi lakukan hal itu dengan sewajarnya dan lakukan hal itu yang tidak berefek kepada siapapun dan juga tidak merusak lingkungan juga. Dan ini juga termasuk perusakan lingkungan. Ya karena kalau kita ditanami pisang, kita juga si batang daun pisangnya itu bisa digunakan untuk biasanya untuk nasi bungkus atau nasi padang yang biasanya ada tutupan pisangnya, itu bisa berguna teman-teman. Setiap bongkahan dari pisang itu ada manfaatnya. Jantung pisang berguna untuk orang-orang yang suka dan makanan yang berbau daun pisang, yang berbau daun jantung pisang. Batang pisang bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain, misalkan untuk hal-hal yang berbau ternak ataupun apapun, itu masih ada manfaatnya. Kemudian buah pisang itu sendiri bisa dijual, bisa meraup keuntungan tanpa harus merusak pisang orang lain tentunya. Gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya buat teman-teman semua yang ada di rumah, stop deh dengan tren salam dari Binjai itu sendiri. Karena saya pun buat teman-teman yang subscriber yang melakukan itu, saya pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kemudian kita melakukan hal-hal positif. Misalkan kita menanam 1000 pohon ataupun menanam kebaikan kepada orang lain, daripada kita merusak pohon ataupun merusak apa yang sudah orang lain tanam di kebunnya sendiri. Dan jangan berusaha untuk menjadi orang yang nakal, karena orang yang nakal itu bisa akan kembali dibalas dengan keburukan yang lainnya, gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang pengen aku sampaikan adalah jangan pernah lakukan itu
di perkampungan orang lain yang misalkan kita nggak kenal, tiba-tiba teman-teman iseng gitu loh, ada pisang, mampir teman-teman buat deh salam dari Binjai, gubrak. Akhirnya nggak tahu teman-teman udah pergi pulang, tapi yang mau nyari pisangnya loh kok udah rubuh gitu. Jadi hati-hati ya jika melakukan tren salam dari Binjai itu sendiri ya. Itu merupakan pesan moral yang pengen saya sampaikan buat anda-anda yang masih mengikuti tren salam dari Binjai. Dan ini merupakan kegelisahan saya dan juga kecintaan saya terhadap lingkungan, karena saya juga dulu adalah orang yang mencintai alam, terutama saya adalah anak pencinta alam dulunya, yang memang kemana-mana apapun yang ada di hutan pasti saya makan, termasuk pisang hutan pun saya makan. Dan juga saya pernah hidup di hutan untuk 1 kali 24 jam untuk mencoba experience seperti apa kita menjadi orang hutan, atau seperti apa kita menjadi Tarzan gitu istilahnya. Itu yang pernah saya lakukan. Dimana saya masak sendiri, meracik bumbu ala kadarnya gitu teman-teman. Jadi itu saya sudah pernah merasakan hal itu. Jadi teman-teman, please hargai yang Allah sudah berikan kepada kita, yang sudah Allah titipkan kepada kita, tolong dijaga dengan baik dan jangan dirusak. Otomatis pula teman-teman juga mendapatkan dosanya, dan juga teman-teman tidak mendapatkan pahala ya, karena teman-teman merusak barang milik yang bukan haknya teman-teman, yang bukan miliknya teman-teman. Itu teman-teman rusak. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, and subscribe, share ke teman-teman kalian apabila video ini dirasa bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang suka iseng ya, buat teman-teman yang masih suka iseng, saya ingetin lagi, jangan pernah coba-coba salam dari Binjai. Mendingan salam-salam yang lain yang tidak yang tidak merugikan orang lain. Kayak apa tuh? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu kan tidak merugikan orang lain kan, tanpa harus kita ngedorong pisang itu sampai jatuh ya. Mendingan itu ya teman-teman. Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa diterima, pesan ini masih bisa diterima. Dan kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. See you on the next video. Kita ketemu di video selanjutnya, dan bye bye. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam percakapan kita kali ini, karena memang ini ada keresahan bagi saya dan juga keresahan yang saya rasakan selama ini. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di video berikutnya, dan see you on the next video.